Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Simansa, 91/10/1997. Background studi teknik pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bandung. Baiklah, pada agenda hari ini saya akan mempresentasikan tentang video presentasi simulasi pemikiran saya. Sebelum saya membuat presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengemudi dan Bapak Pengemudi yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi simulasi pemikiran saya. Baiklah, adapun sudut pemikiran saya yaitu analisis pengaruh geometri ledakan pada batuan analisis terhadap ukuran fragmentasi 60 cm di penambangan kuari Bukit Apuan, PT Bukit Asam, Tanjung Sumatera Selatan. Kemudian pada slide ini saya akan bahas pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 dengan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasilan bahasan, kemudian bab 5 simpulan saran. Baiklah, selanjutnya itu masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Adapun yang latar belakang penelitian saya ini yaitu PT Bukit Asam Tbk merupakan salah satu badan usaha negara BUMN yang bergerak di bidang usaha tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. PT Bukit Asam sendiri merupakan sebuah perusahaan yang mengacu pada perusahaan PKP 2B, yang mana memiliki luas areal izin usaha penambangan yaitu sebesar 15.500 hektar, yang mana terbagi menjadi 3 lokasi penambangan. Yang pertama yaitu lokasi Muara Tiga penambangan Muara Tiga besar, kemudian lokasi tambang air raya, lokasi penambangan pit batu bara. Kemudian yaitu selain bergerak di bidang penambangan batu bara, PT Bukit Asam Tbk juga memproduksi batu andesit, yang mana batu andesit ini dikelola sepenuhnya oleh PT Bukit Asam. Di PT Bukit Asam sendiri, batu andesit ini dipergunakan untuk infrastruktur sekitar area PT Bukit Asam untuk pembangunan PT Bukit Asam dan perbaikan jalan tambang. Kemudian dalam proses penambangannya menggunakan metode pergerakan yang bertujuan untuk memberdayakan batu andesit. Mengapa di sini metode pergerakan yang memberdayakan batu andesit? Karena batu andesit ini bisa dibilang batu yang cukup keras, karena memiliki kekuatan sebesar 7 skala Mohs, maka harus menggunakan metode pergerakan untuk memberdayakan batuannya. Kemudian berdasarkan informasi di PT Bukit Asam sendiri, distribusi fragmentasinya di lokasi penambangan Bukit Apuan penambangan kuari masih belum seragam, yang mana masih terdapat bongkar-bongkar ataupun boulder. Inilah alasan mengapa saya menganalisis tentang fragmentasi di sini berdasarkan dari geometri ledakannya. Kemudian selanjutnya yaitu masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana rancangan geometri ledakan aktual pada penambangan kuari yang telah digunakan PT Bukit Asam. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh geometri ledakan terhadap fragmentasi hasil ledakan aktual serta perhitungan distribusi fragmentasi yang menggunakan metode indeks analisis dengan software track dan menggunakan model program pada PT Bukit Asam. Kemudian yang ketiga itu bagaimana rancangan dari desain geometri ledakan usulan agar fragmentasi batuan hasil ledakan sesuai dengan permintaan produksi unit dasar, yaitu sebesar 60 cm dengan presentasi lolosnya 90% di PT Bukit Asam. Kemudian ada batasan masalahnya itu penelitian ini dilakukan di Bukit Apuan PT Bukit Asam. Yang kedua, mengkaji geometri ledakan aktual dan geometri ledakan usulannya terhadap hasil ledakan guna mengetahui fragmentasi hasil ledakan yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan distribusi fragmentasi hasil ledakan yang menggunakan metode indeks analisis dan model program. Kemudian penulis tidak mengkaji kemampuan alat gali muat dalam proses pengangkutan material yang tidak mengkaji dari segi ekonomi dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pun tujuan penelitian saya itu yang pertama mengetahui geometri ledakan aktual itu sendiri yang diterapkan di PT Bukit Asam. Kemudian yang kedua memahami bagaimana pengaruh geometri ledakan
terhadap fragmentasi batuan hasil ledakan, serta menghitung distribusi fragmentasi hasil ledakan dengan menggunakan metode ilmiah analisis dan menggunakan model Google. Kemudian yang ketiga itu mengevaluasi dan memberikan usulan geometri ledakan agar fragmentasi batuan sesuai dengan permintaan produksi nikelase yaitu 60 cm dengan presentasi lorosnya 90%. Kemudian ada manfaat penelitian ini yaitu bagi penelitian dapat mengetahui pengaruh dari geometri ledakan pada batuan andesit terhadap fragmentasi yang dihasilkan di PT Bukit Asam. Kemudian menambah wawasan mengenai dunia pertambangan khususnya melakukan kegiatan pemburuan ledakan yang digunakan untuk memulai berbagai di PT Bukit Asam. Yang terakhir yaitu dengan adanya data dari hasil kegiatan penelitian diharapkan agar dapat membantu perusahaan dalam evaluasi pelaksanaan ledakan, terutama dalam geometri ledakan yang digunakan untuk mencapai target dari perusahaan ini. Yang kedua itu masuk kepada bab 2 di dalam pustaka. Pada penelitian ini batuan andesit berasal dari lelehan diorit yang memiliki skala kekerasan sebesar 7 skala Mohs, yang mana batuan andesit ini bisa terbilang cukup keras sehingga membutuhkan metode peledakan untuk menguraikan batuannya. Kemudian batuan andesit ini memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, jembatan, gedung, dan lain-lain. Kemudian dalam pemanfaatannya, batuan andesit ini dapat berbentuk seperti batu split dan batu abu. Kemudian yaitu batuan andesit ini memiliki struktur geologi, yang mana struktur geologi batuan andesit di PT Bukit Asam terbagi menjadi 3, yang mana itu struktur yang terjadi sebelum ada intrusi andesit. Artinya struktur ini itu dicirikan oleh adanya perlipatan yang terjadi berbarengan dengan adanya pembentukan intrusi dari andesit sendiri. Kemudian yang kedua itu struktur yang terjadi bertepatan dengan intrusi andesit. Artinya struktur ini terjadi sebelum adanya perlipatan yang mendesak dari intrusi andesit itu. Kemudian yang ketiga itu struktur yang terjadi setelah intrusi andesit. Selanjutnya itu cadangan batu andesit. Seperti yang terlihat pada slide ini, merupakan tabel dari sumber daya cadangan batu andesit, yang mana di sini terlihat pada tahun 2018 Bukit Tapuan itu memiliki sumber daya sebesar seperti yang terlihat pada slide. Kemudian itu rencana dan realisasi batu andesit. Pada tahun 2018 rencana untuk batu andesit itu sendiri sebesar 130.000. Akan tetapi yang terrealisasi hanya 85.686, artinya tidak sesuai sama target dari perusahaan PT Bukit Asam. Kemudian pada tahun 2019 memiliki rencana 130.000 juga, tapi tidak memiliki target, yaitu hanya terrealisasi sebesar 71.065. Kemudian pada tahun 2020 rencananya sebesar 410.000. Baiklah, selanjutnya itu masuk pada geometri peletakan. Seperti yang terlihat pada slide di sini, yaitu merupakan simbol dari base design dari geometri peletakan, yang mana meliputi B yaitu artinya yang Barden merupakan cara antar lubang ledak dengan preface. Kemudian T yaitu artinya stemming yang berarti itu merupakan material penutup dari lubang ledak yang merupakan material dari hasil pemboran, hasil cutting pemboran. Kemudian J itu subdrilling merupakan bagian paling bawah dari lantai jenjang ataupun lantai dasar dari jenjang sendiri. Kemudian L itu bench height, artinya itu tinggi jenjang. Kemudian A itu kedalaman lubang ledak. Kemudian DC itu powder column atau panjang kolom isian. Kemudian yaitu masuk pada fragmentasi hasil ledakan. Fragmentasi merupakan ukuran suatu
ukuran suksesnya suatu operasi peledakan. Suatu operasi peledakan yang mana akan sesuai dengan ukuran dari fragmentasi yang dibutuhkan. Fragmentasi dapat diperbaiki dengan menerapkan salah satu atau lebih langkah berikut yang diterapkan dalam ledakan bench. Yang pertama itu mengurangi jarak spacing antar lubang sejajar. Kemudian yang kedua itu mengurangi jarak warden. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan nilai powder factor. Nah, kemudian di sini ada terlihat tabel bobot nilai parameter penentuan faktor batuan. Yang pertama itu BI plus Stability Index sama dengan 0,5 dikali RMD. RMD yang berarti rough mass description ditambah GPS yang merupakan joint plane spacing tambah CPU tambah SGI tambah H. Seperti yang terlihat tabel, terdapat beberapa parameter, yaitu RMD rough mass description, yang kedua itu GPS joint plane spacing, kemudian joint plane orientation GPO, kemudian specific gravity influence SGI, kemudian hardness atau kekerasan A. Kemudian itu masuk pada bab 3 metode penelitian. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya yaitu di BT Bukit Asam GBK Tanjung Enim Sumatera Selatan yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Pengambilan dan pengolahan datanya saya lakukan dimulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 20 Mei 2020. Kemudian untuk penyusunan skripsi dan bimbingannya saya mulai lakukan pada bulan Juni hingga November tahun 2020. Kemudian di sini itu ada pun tahapan kegiatan penelitian saya. Yang pertama itu orientasi lapangan, kemudian yang kedua konsultasi dan bimbingan, yang ketiga pengolahan data, yang keempat penyusunan laporan. Masuk pada metode penelitian. Di sini saya menggunakan alat dan software penunjang pada penelitian saya. Yang pertama itu software menggunakan laptop, alat tulis, dan software penunjang untuk melakukan pengolahan data. Kemudian ada kamera, alat pelindung diri lengkap, meteran, dan bola sebagai skala pembanding single objek yang berukuran 20 cm. Kemudian fungsi dari meteran ini sendiri untuk mengukur jarak spacing, jarak warden, kedalaman lubang, dan lain-lain. Kemudian metode penelitian yang dipakai adalah berupa penggunaan dari teori-teori yang berhubungan dengan rumusan seperti metode histogram untuk dapat mengolah data yang diperoleh. Selain itu, untuk diperoleh data yang akurat akan digunakan software Reflect sebagai software penunjang dalam pengolahan data saya. Kemudian melakukan pengolahan data untuk mendapatkan penyelesaian dari rumusan masalah yang ada pada penelitian saya kali ini. Kemudian selanjutnya itu masuk pada pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui distribusi dari fragmentasi batuan hasil ledakan menggunakan metode image analysis dengan software Reflect untuk hasil pengolahan data penelitian saya. Kemudian yang pertama untuk pengolahan datanya, saya membutuhkan data makfile hasil ledakan, yang mana data makfile hasil ledakan ini merupakan foto makfile ataupun setelah selesai ledakan, saya memfoto makfile hasil ledakan yang kemudian diolah dengan menggunakan metode image analysis dengan software Reflect untuk mendapatkan hasil distribusi ukuran fragmentasinya. Kemudian geometri setelah mendapatkan perhitungan dari analisis tadi, membandingkan hasil perhitungan tadi dengan geometri peledakan usulan yang efektif, dan kemudian akan mendapatkan bagaimana geometri yang sangat efektif untuk digunakan di perusahaan. Kemudian masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar ataupun pada slide ini merupakan peta lokasi penelitian saya, yang mana yang terlihat pada gambar di sini saya melakukan pengambilan data sebanyak 5 kali. Seperti yang terlihat pada warna biru, kuning, hijau, merah, dan oranye.
di penambangan Query Bukit Tapuan PT Bukit Asam. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan salah satu tabel geometri peletakan aktual di Bukit Tapuan Query PT Bukit Asam, yang mana parameter geometri peletakan aktualnya itu meliputi pola peletakan, burden, spacing, stemming, diameter lubang, kedalaman lubang, jumlah lubang, loading density, order kolom atau visi, dan lain-lain. Kemudian yaitu masuk pada ini merupakan analisis fragmentasi aktual yang saya dapatkan di lapangan, yang diolah dengan menggunakan teknik image analysis, yang mana foto pada hasil peledakan pada tanggal 21 Maret 2020 ini saya foto menjadi 3 foto, yang mana saya mengambil dari 3 sisi agar dan hasilnya nanti akan dirata-ratakan. Kemudian ini terdapat hasil olahan dari software Wavefrag. Kemudian ini merupakan hasil pengolahan dengan teknik analisis tadi dengan menggunakan software Wavefrag, yang mana akan terlihat dari grafik nilai fragmentasinya, ukuran nilai fragmentasinya, yang mana di angka 60 cm. Kemudian pada hasil pengolahan data pada peledakan tanggal 21 Maret 2020 setelah dirata-ratakan mendapatkan yang berukuran 60 cm atau kurang dari 60 cm sebesar 79,4. Kemudian selanjutnya ini merupakan hasil dari pengolahan data yang tadi, yang mana ini merupakan hasil analisis fragmentasi aktual menggunakan software Wavefrag dengan menggunakan metode teknik image analysis, yang mana terdapat 5 kali peledakan yang saya ukur, yaitu pada tanggal 21 Maret, 24 Maret, 27 Maret, 8 April, dan 18 April, yang mana setelah dirata-ratakan pada peledakan pertama tanggal 21 Maret 2020 persen passing fragmentasi rata-rata yang berukuran 60 cm itu sebesar 68,23%. Kemudian pada peledakan kedua yaitu 24 Maret 2020 sebesar 78,56. Kemudian pada peledakan 3 27 Maret 2020 sebesar 79,49%. Kemudian pada peledakan keempat 8 April 2020 sebesar 77,01%. Kemudian pada peledakan kelima 18 April 2020 persen passing fragmentasi rata-rata 60 cm-nya sebesar 58,42%. Kemudian selanjutnya itu hasil fragmentasi dari kegiatan peledakan di lapangan dapat ditentukan langsung dengan menggunakan metode teknik image analysis dengan bantuan software Wavefrag, yang mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil dari fragmentasi yang terdapat pembanding di dalamnya, yaitu tadi saya menggunakan single object seperti memakai bola yang berukuran 20 cm. Selanjutnya dari hasil foto tersebut akan dianalisis menggunakan software Wavefrag. Ini seperti yang terlihat pada gambar. Ini merupakan nilai rata-rata fragmentasi hasil peledakan dengan ukuran 60 cm, yang mana pada tanggal 21 Maret persen lolosnya itu sebesar 68,23%, 24 Maret 78,56%, 27 Maret 79,49%, 8 April 77,01%, 18 April 58,42%, yang mana dalam 5 kali peledakan itu 5 kali peledakan dirata-ratakan persen lolosnya sebesar 72,34%. Untuk ukuran persen lolos 60 cm sebesar 72,34% ini masih belum mencapai dari target sebesar 90% dari target fragmentasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Kemudian yaitu seperti yang terlihat pada slide, ada diagram hasil fragmentasi aktual dengan software Wavefrag dengan metode image analysis. Di sini dapat terlihat persentase lolosnya pada tanggal 21, 24, 27, 8, dan 18 April
nilai tertinggi presentasinya itu terdapat pada tanggal 27 Maret, yaitu sebesar 79,49%. Yang mana nilai tertinggi INTA di tanggal 27 Maret di 90% masih belum optimal karena masih terdapat 21% ukuran yang masih belum dapat diteruskan oleh proses crushing, sehingga dibutuhkan reduksi ukuran agar dapat memasuki proses selanjutnya, yaitu unit crusher, yaitu desain geometri peledakan. Kemudian setelah lakukan desain geometri peledakan, diharapkan akan persentase lolosnya itu 90% lolos pada ukuran kurang dari 60 cm, 90% lolos atau lebih dari 90%. Kemudian yang terlihat pada slide yaitu parameter pembobotan batuan menurun Pili 1986 yang terdiri dari rock mass description RMD, kemudian 2 joint plane spacing, yang ketiga itu joint plane orientation GPO, kemudian yang keempat itu specific gravity influence SGI, dan hardness. Hardness tadi yaitu kekerasan batuan, yang mana kekerasan batuan andesit ini memiliki kekerasan 7 skala Mohs. Kemudian untuk pembobotan batuan andesit memiliki beberapa parameter, yaitu untuk pembobotan andesit dalam parameter rock mass description atau RMD memiliki bobot sebesar 50, yang mana memiliki keterangan totally massive. Kemudian pada GPS joint plane spacing memiliki pembobotan 20, yang mana keterangannya itu intermediate. Kemudian yaitu pada joint plane orientation GPO pembobotannya besar 20, yaitu keterangan deep out of phase. Kemudian SGI-nya sama dengan 25 dikali specific gravity, yang mana specific gravity dari batuan andesit ini sebesar 2,8, yaitu 25 dikali 2,8 dikurangi 50 sama dengan pembobotan batuan andesitnya 20, dan hardness kekerasan batuannya itu sebesar 7 skala Mohs. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan tabel pembobotan massa batuan di atas, lapisan di lokasi penambangan Bukit Tatuan, pit tambang air laya memiliki faktor batuan sebagai berikut, yang mana Base Stability Index BI sama dengan 0,5 dikali RMD tambah GPS tambah GPO tambah SDI tambah H, yaitu dari hasil perhitungan ini terdapat akan menghasilkan faktor batuan, yang mana hasil dari faktor batuan ini sebesar 7,02. Kemudian untuk nilai kuat tekan batuan andesit, nilai kuat tekan uji aksial batuan andesit ini sebesar 113,44 MPa yang memiliki bobot besar 12. Adapun densitas batuan andesit di sini yaitu sebesar 2,61 ton meter kubik. Untuk spesifik gravity batuan andesit ini sebesar 2,8. Kemudian lanjut pada geometri usulan yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu geometri usulan metode menurut RLAS, yang mana pada geometri usulan metode RLAS ini terdapat beberapa parameter, yaitu memiliki angka atau nilai yang berbeda dengan geometri aktual pada penelitian ini. Yang mana pada geometri usulan metode RLAS ini persentase fragmentasi batuan yang kurang dari 60 cm setelah melakukan perhitungan sebesar 93%. Kemudian yang kedua yaitu geometri usulan menurut metode Shijikonya, yang mana setelah melakukan perhitungan persentase fragmentasi batuan yang kurang dari 60 cm yaitu sebesar 95%. Kemudian yang ketiga itu geometri usulan metode ECI eksplosif, yang mana persentase fragmentasi batuannya yang kurang dari 60 cm didapatkan sebesar 94%. Artinya pada ketiga geometri usulan metode ini menurut RLA, Shijikonya, dan ECI eksplosif, yang paling tinggi di sini yaitu geometri usulan menurut metode Shijikonya. Kemudian masuk pada bab 5, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang ditarik pada penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, berdasarkan dari geometri peledakan aktual yang diterapkan oleh PT Bukit Asam Tbk, diperoleh Barden 3 meter
spacing 4 meter, kedalaman lubang 6,5 meter, yang menggunakan pola rangkaian peledakan, yaitu V-cut, box cut, dan echelon cut. Perolehan nilai powder factor terbesar yaitu 0,34 kg per meter kubik, dan powder factor terkecil yaitu 0,30. Untuk hasil peledakan maksimal dengan ukuran 60 cm dengan persen lolos yang tertinggi yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar 79,49%. Yang diperoleh rata-rata fragmentasi selama 5 kali peledakan yaitu 72,34%. Itu merupakan hasil yang telah dirata-ratakan tadi selama 5 kali peledakan. Kemudian disimpulkan bahwa hasil peledakan yang didapatkan masih belum optimal. Kemudian yaitu yang kedua, faktor yang mengaruhi fragmentasi hasil peledakan ialah geometri peledakan, pola peledakan, waktu tunda, jumlah peledak, dan powder faktor. Yang pertama itu geometri peledakan. Jika jarak bagian dan spacing semakin rapat atau kecil, maka distribusi fragmentasi hasil peledakannya akan baik atau terdapat sedikit polder. Kemudian yang kedua, pola peledakan sangat berpengaruh terhadap fragmentasi hasil peledakan karena pola ini menentukan distribusi dari energi ledak yang dapat memberaikan batuan, yaitu waktu tunda atau delay, mempengaruhi fragmentasi hasil peledakan karena mengatur agar tidak terjadi peledakan bersamaan yang menyebabkan kurangnya energi ledak yang dihasilkan, sehingga akan meningkatkan terjadinya bongkah atau boulder. Kemudian yang ketiga itu bahan peledak yang sangat berpengaruh terhadap energi yang dihasilkan karena jika semakin banyak bahan peledaknya, maka semakin besar energi yang dihasilkan untuk memperolehkan batuan. Akan tetapi memerlukan biaya atau kos yang sangat besar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendapatkan hasil fragmentasi yang optimal dengan ukuran maksimal 60 cm serta presentasi lolos 90%, melakukan perancangan ulang geometri peledakan atau redesign geometri. Geometri usulan yang digunakan adalah geometri peledakan usulan menggunakan metode RLAS, metode Shijiko-nya, dan metode ECI eksplosif. Kemudian sifat dasaran. Adapun saran dari penelitian ini yaitu agar distribusi fragmentasi hasil peledakan dapat memenuhi rencana produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka dari penelitian ini diharapkan perusahaan agar lebih memperhatikan pengaruh dari geometri peledakan terhadap hasil fragmentasi, agar fragmentasi yang dihasilkan lebih seragam untuk menghindari terbentuknya bongkah atau boulder. Kemudian yang kedua itu perlunya mengaplikasikan metode geometri usulan punya di lapangan karena menurut perhitungan untuk hasil fragmentasi material lolos kayakan kurang dari 60 cm itu sebesar 95%. Artinya metode geometri usulan Shijiko-nya ini memiliki presentasi yang lebih besar dibandingkan metode RLAS dan metode ECI eksplosif, sehingga target dari produksi unit crusher ini akan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian dari penelitian ini diharapkan adanya penelitian lain mengenai analisis pengaruh dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi fragmentasi hasil peledakan agar dapat diketahui persentase dari masing-masing faktor yang mempengaruhi hasil fragmentasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.